MU versus Newcastle, saat Theater of Dream jadi Theater of Nothing. Pedri kerap cedera, Barcelona disalahkan. Klopp terpesona Kwanzaa. Piala Liga Inggris sepenting itu buat Chelsea. Manchester United dikalahkan Newcastle United di Piala Liga Inggris 2023-2024. Theater of Dreams jadi Theater of Nothing buat setan merah. Sindiran itu dilontarkan Gary Neville usai menyaksikan kekalahan 0-3 MU atas Newcastle di 16 besar Piala Inggris pada hari Kamis 2 November 2023 dini hari WIB. Anak asuh Erik ten Hag tak berdaya di kandang. Tadi malam kita melihat Theater of Dream berubah menjadi Theater of Nothing, tulis Neville di X. Kekalahan itu menjadi yang kedua dalam sepakan ditelan Manchester United di Old Trafford. Akhir pekan lalu, The Red Devils juga disikat Manchester City 0-3 di tempat yang sama. Jika di total, MU sudah 5 kali kalah di Old Trafford musim ini. Catatan itu membuat MU menorehkan rekor buruknya sepanjang sejarah. Manchester United biasa memecahkan rekor demi rekor. Bersama Erik ten Hag, setan merah justru menorehkan banyak rekor buruk. Ten Hag memang berhasil membawa MU menjuarai Carabao Cup dan finish 4 besar Liga Inggris di musim pertamanya. Akan tetapi musim keduanya sejauh ini berjalan jauh dari harapan sekalipun sudah disokong dana besar. MU tertatih-tatih di 2 kompetisi yang diikuti, Liga Inggris dan Liga Champions. Serta baru disingkirkan Newcastle United di babak keempat Carabao Cup 2023-2024. Kekalahan dari Newcastle menambah panjang deret rekor buruk MU bersama Ten Hag. Galatasaray tidak pernah menang di kandang tim Inggris selama 117 tahun berdiri. Manchester United tidak pernah kalah di 2 laga awal fase grup Liga Champions. Manchester United tidak pernah kebobolan 7 gol di 2 laga awal fase grup Liga Champions. Manchester United tidak pernah kebobolan 3 gol atau lebih di 2 laga Liga Champions beruntun. Galatasaray tidak pernah menang atau bikin gol tandang di Liga Champions sejak 2015 lalu, mereka langsung bikin 3 gol. Manchester United tidak pernah kalah 4 kali dari 7 laga pembuka di Premier League. Manchester United tidak pernah punya poin 9 lebih serendah ini dari 7 laga pembuka sejak 1989. Pemain muda Barcelona Pedri baru saja pulih dari cedera hamstring yang memaksanya absen cukup lama. Barca dituding sebagai penyebabnya. Pesepak bola berusia 20 tahun itu digait Barca dari Las Palmas pada 2020. Di musim pertamanya, Pedri kemudian memainkan sebanyak 73 pertandingan di level klub dan internasional, di mana dia 54 kali menjadi starter dan merumput selama hampir 5.000 menit. Sejak saat itu, Pedri mulai dihinggapi cedera. Pedri tercatat cuma tampil di 57 pertandingan Barca dalam 2 musim terakhir. Sedangkan di musim ini, Pedri baru bermain di 2 laga pertama Barcelona sebelum menghabiskan 3 bulan terakhir di ruang perawatan. Pemain Aston Villa sekaligus timnas Spanyol Pau Torres meyakini masalah kebugaran yang dialami Pedri merupakan kesalahan Barcelona. Los Chulas dianggap membuat Pedri terlalu keras bekerja sehingga rentan mengalami cedera. Start buruk Manchester United musim ini berlanjut. Kekalahan telak dari Newcastle United diklaim mulai membuat Erik ten Hag kehilangan kepercayaan skuad MU. Manchester United dihajar Newcastle United 0-3 di Old Trafford pada hari Kamis 2 November 2023 dini hari WIB. Dalam laga babak ketiga Piala Liga Inggris, setan merah dibobol Miguel Almiron dan Lewis Hall di babak kedua, lalu kemasukan lagi oleh Joe Willock di babak kedua. Kalah dari Manchester City, peraih treble musim lalu adalah satu hal. Sementara kalah dari Newcastle United menjadi cerita yang berbeda, mengingat mereka punya kualitas skuad yang masih di bawah Man City, kendati tak bisa dibilang buruk juga. Ex-gelandang Arsenal Paul Merson menyebut lini tengah MU bahkan kalah kualitas Newcastle. Ia menduga Erik ten Hag sudah kehilangan kepercayaan dari para pemain MU menyusul hasil-hasil payah sejauh ini, sehingga berdampak ke performa. Jurgen Klopp memuji penampilan bek muda Liverpool Jarell Quansah saat melawan Bournemouth. Ia tak hanya tangguh dalam bertahan tapi juga bisa membangun serangan.
Liverpool berhasil mengalahkan Bournemouth 2-1 di Vitality Stadium pada babak 16 besar Piala Liga Inggris pada hari Kamis 2 November 2023. Dua gol kemenangan si merah diciptakan oleh Cody Gakpo dan Darwin Núñez. Tim tamu hanya bisa membalas melalui Justin Kluivert. Pada laga ini, manajer Liverpool Jurgen Klopp memberi kesempatan kepada para pemain pelapis Liverpool untuk bermain. Salah satunya adalah bek muda Jeral Amorim Quansah. Quansah tampil penuh selama 90 menit berduet dengan Joel Matip di jantung pertahanan Liverpool. Bek 20 tahun ini tampil prima sepanjang laga. Dikutip dari WhoScored, Quansah mencatatkan 1 tackle, 7 sapuan, dan 2 intercept. Ia juga memiliki kemampuan cukup baik dalam membangun serangan dengan akurasi umpan sebesar 89%. Satu lagi pemain muda Real Madrid mendapat kontrak baru. Kali ini Kylian Rodrigo yang dipertahankan sampai 2028. Kepastian kontrak baru Rodrigo itu diumumkan Madrid lewat situs resmi pada hari Kamis 2 November 2023 malam WIB. Kontrak baru Rodrigo ini tak lepas dari performa Rodrigo yang menanjak sejak gabung pada 2019. Dia sudah bermain 5 musim dengan 179 penampilan dan 39 gol. Dia berperan dalam hadirnya 8 titel juara, termasuk 1 Liga Champions dan 2 gelar La Liga. Rodrigo baru saja memulai musim terbaiknya saat bikin 19 gol di seluruh ajang musim lalu. Sayangnya, performa Rodrigo menurun awal musim ini ketika dia baru bikin 2 gol dan 1 assist di seluruh ajang. Sekalipun terus jadi pilihan di lini serang sebanyak 14 kali. Rodrigo menyusul pemain muda Madrid lainnya, Vinicius Junior yang lebih dulu menekan kontrak baru. Vinicius yang berusia setahun lebih tua diperpanjang hingga 2027. Absen dari kompetisi Eropa, terseok-seok di Liga Inggris, Chelsea pun menjadikan Piala Liga Inggris sebagai prioritas. The Blues seserius itu di Carabao Cup. Chelsea melaju ke perempat final Piala Liga Inggris usai melewati Blackburn Rovers. Mereka mengalahkan klub Championship itu 2-0 lewat gol Beneil Badesile dan Raheem Sterling dalam laga di Stamford Bridge pada hari Kamis 2 November 2023 dini hari WIB. Lawan selanjutnya niscaya tak mudah, yakni Newcastle United. Newcastle mencapai babak ini usai membungkam Manchester City dan Manchester United berturut-turut. Namun keberhasilan menjejar 8 besar juga menyuntikkan keyakinan di tubuh Chelsea. Setelah absen dari kompetisi Eropa musim ini dan memulai dengan payah di Premier League, mereka menjadikan gelar Piala Liga Inggris sebagai ambisi. Arsenal keok di tangan West Ham United dalam laga putaran keempat atau babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Berkunjung ke Stadion Olimpiade London Kamis 2 November 2023 dini hari WIB, The Gunners kalah 1-3. Dalam laga ini Arsenal turun dengan mayoritas pemain lapis kedua. Hal itu menyebabkan Arsenal tampil kurang meyakinkan sejak awal laga. Terbukti, Meriam London sudah tertinggal 0-1 di babak pertama akibat gol bunuh diri Ben White. Di babak kedua mereka makin tak berdaya, gawang Aaron Ramsdale dibobol 2 kali oleh Mohamed Kudus dan Jarrod Bowen jelang bubaran. Arsenal mendapatkan gol hiburan lewat Martin Odegaard di masa injury time. Hasil tersebut menyebabkan Arsenal harus angkat koper lebih cepat dari ajang ini. Usai laga, Mikel Arteta tak bisa menutupi kekecewaannya. Dia mengaku sangat kecewa dengan kegagalan Arsenal di Piala Liga Inggris musim ini.